Sekarang kita masuk ke kelompok bahan galian industri yang berkaitan dengan residu dan endapan. Yang pertama itu lempung, clay. Ya. Sebetulnya merupakan istilah ukuran butir yang lebih kecil dari 1/256 mm. Apabila butir-butir tadi sudah kompak, kemudian disebut batu lempung. Oke. Ada lempung itu ada lempung residu, ada lempung sedimen. Lempung residu itu yang terbentuk karena proses pelapukan batuan beku dan dijumpai di sekitar badan induknya. Sedangkan lempung sedimen itu sering disebut sebagai tanah liat. Penyebutan ini didasarkan atas sifatnya yang liat apabila terkena air. Berdasarkan sifat fisiknya, tanah liat ini dikelompokkan dua, tanah liat gemuk dan tanah liat kurus. Sebagai tanah liat gemuk ini sebagian besar tersusun oleh hidroaluminium silikat. Sifatnya liat sekali dan kompak dalam keadaan basah. Sedangkan tanah liat kurus ini mengandung pasir kuarsa di samping hidroaluminium silikat. Tanah ini sifat kelihatannya kurang dibandingkan tanah liat gemuk ya. Mungkin ya karena kuarsa tadi ya, di tanah liat kurusnya ada kuarsanya. Gitu. Untuk pemanfaatannya banyak ya. Dia ini kan kebanyakan dipakai untuk pembuatan guci ya, kayak keramik begitu ya. Penambangannya merupakan biasanya di daerah yang subur ya. Penambangan liat ini diawal dengan pengupasan tanah putih ya, dengan peralatan sederhana atau dengan peralatan berat, misalnya bulldozer itu kalau memang di partai besar. Yang ini kan lihat ini kan kebanyakan di permukaan, dia pasti tambahnya tambah terbuka. Pasir kuarsa ini biasanya pembuatan kaca ya, kuarsa berwarna putih ya, berbeda berwarna putih. Pasir kuarsa terletak sebagai endapan sedimen berasal dari rombakan batu yang mengandung silikon dioksida seperti granit ya. Endapan pasir kuarsa terjadi setelah melalui proses transportasi, konsortasi, dan sedimentasi. Kalau jadi penambangannya ya kalau terbuka ya, dari pengupasan lapisan batu, pembongkaran hingga pemutan dan pengangkutan. Pengolahan dan pemanfaatannya biasanya kalau pemanfaatannya itu kalau kuarsa ini di industri karet sebagai bahan pengeras, industri gerenda sebagai bahan amplas ya, industri logam sebagai bahan penghilang karat, industri penjernih air sebagai penyaring atau filter, industri gelas atau kaca ya, pembuatan gelas kaca biasanya kalau kuarsa ini. Terus intan merupakan salah satunya batu permata yang mempunyai formula yang terdiri dari satu unsur yaitu karbon ya, untuk C. Intan terbentuk bersama dengan pembukuan batuan ultra basal, misalnya peridotit dan kimberlit ya. Kristalisasi intan pada kimberlit itu terbentuk pada kedalaman 60 mil ya, atau kurang lebih 95 km atau lebih dalam di bawah permukaan bumi dan pada temperatur 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Itu yang membuat intan ini sangat mahal. Ya intan yang kita tahu biasanya dibuat untuk kalung gitu ya. Bisa kalung, bisa jadi banyak perhiasan wanita lah pada umumnya. Jadi penambangannya itu membuat galian lubang di dalam tanah yang mungkin mengandung intan. Ada dua macam lubang, yaitu lubang surup dan lubang dalam. Lubang surup itu kedalamannya antara 1 sampai 1,5 meter, sedangkan lubang dalam
mencapai 10 meter atau lebih. Untuk menghancurkan tanahnya pada mulanya hanya digali dengan tenaga manusia, tetapi saat sekarang sudah ada menggunakan pompa semprot seperti pada daerah penambang rakyat di Sungai Buda, Kecamatan Permata. Oke, pemanfaatannya saya bilang tadi biasanya untuk perhiasannya. Banyak sekali pembuatannya. Kaolin ini nih, nama kaolin berasal dari kaolin bahasa Cina yang berarti pegunungan tinggi. Di tempat ini penambangan kaolin telah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu. Kaolin merupakan massa batu yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah. Kalau keterdapatannya ya, di Aceh ada, Sumatera Utara juga ada, Tapanuli Utara ya khususnya, Sumatera Utara juga, di Sumatera Selatan juga ada. Untuk penambangan tambang terbuka, biasanya tambang terbuka ya, untuk tambang semprot atau tambang dalam underground mining. Pemanfaatannya pada dasarnya pengolahan kain ditujukan untuk membuang mineral. Pengolahannya biasanya untuk membuang mineral pengotor ya atau kontaminannya seperti pasir kuarsa, oksida besi gitu ya. Pengolahannya biasa terkonsentrasi untuk itu memang mineral pengotornya. Zirkon itu dengan nama jargon ya, atau batu mempunyai komposisi kimia ZrSiO4, kekerasannya 7,5 dengan berat jenis 3,9 sampai 4,8. Jadi berwarna merah tua, kuning, hijau merupakan mineral tambahan pada batuan beku dalam yang kaya akan sodium seperti granit. Penambangannya kalau di Indonesia itu sebagai endapan aluvial, penambangan dapat dilakukan dengan peralatan sederhana ataupun dengan peralatan berat karena berbentuk pasir, dan dapat pula dilakukan penambangan dengan cara diisap, selanjutnya diangkut ke tempat penampungan. Pengembangan pemanfaatan untuk mempertimbangkan perbedaan beberapa jenis zirkon, maka pemisahan ketiga mineral tersebut dapat dilakukan atas perbedaan berat jenisnya. Jadi perbedaan berat jenisnya itu sebagai bahan pemisahannya. Zirkon ini punya titik lebur itu sampai 2430 derajat Celcius, sangat tinggi ya. Digunakan sebagai perhiasan atau batu mulia, zirkon tadi. Oke, lagi. Sudah 30 menit lagi. Korundum ini pemanfaatannya, kita langsung pemanfaatannya aja ya. Pengolahannya itu korundum itu tidak berwarna, dipergunakan sebagai bahan abrasif yang punya warna indah dan ukuran besar dapat dibentuk dan dipoles menjadi batu permata. Nah, ini lagi-lagi si korundum ini sebagai batu perhiasannya. Begitu juga dengan kuarsa kristal ya. Kuarsa kristal juga begitu ya. Pemanfaatannya di Indonesia, kristal dimanfaatkan sebagai bahan baku batu permata ya, sebagai perhiasan lagi ya. Tambangannya itu ini dilakukan oleh rakyat ya. Sebab itu teknik penambangan dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Sirtu adalah singkatan dari pasir batu ya. Ini pemanfaatannya biasa untuk bahan bangunan gitu ya. Penambangan juga bisa dibilang penambangannya sederhana aja. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.